Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam bi syafa'ati wal ghayatil marad wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil mu'allifi hadzal kitabil mukarram asy-syaikh Az-Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li furu'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ansyadtu li ba'dihim, dan aku bersenandung dalam sebuah syair li ba'dihim, ya, kepada sebagian ulama. Al-fiqhu, ilmu fikih, anfasu syai'in wa anta dakhiluhu. Dan ilmu fikih, adapun ilmu fikih itu adalah sebagus-bagusnya ilmu. Anta dakhiluhu, maka engkaulah yang menyimpannya. Ya, tutup. Asas sunan. Awas, tutup. Ya, perhatikan ini. Jangan ngobrol. Al-fiqhu, ilmu fikih, itu ilmu fikih ya. Ilmu fikih itu ilmu syariat. Makanya saya pernah bilang 3 ilmu yang wajib dipelajari itu 1 tauhid, wajib. Yang kedua fikih, syariat. Yang ketiga zikri, putra. Apa? Ilmu yang pertama apa? Yang wajib dipelajari. Ilmu apa? Yang kedua. Yang pertama ilmu tauhid. Udah. Ya, jadi yang pertama itu adalah ilmu tauhid. Nah, yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga itu ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu yang wajib dipelajari. Ya, tauhid, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fikih, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ilmu tasawuf, bagaimana kita mensucikan, membersihkan hati kita, ya, dari segala kotoran-kotoran. Itu tiga ilmu itu. Nah, yang di sini dijelaskan dalam kitab kita, fikih itu adalah ilmu yang paling bagus, sesuatu yang paling bagus untuk kau pelajari. Wa anta dakhiluhu, dan engkaulah yang menyimpannya. Jadi jangan sampai nggak belajar fikih nih. Berarti fikih itu ilmu tentang ibadah, sholat, wudu, ya, wudu, sholat, puasa, zakat, apa lagi? Sedekah. Ya semua tuh, soal perihal ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan itu ranahnya ilmu fikih. Paham? Berangkat haji, umroh, qiyamul lail, ya tadi ntar puasa Ramadan, itu semuanya ranah-ranah ilmu fikih, ya. Itu semua ranah ilmu fikih. Nah, makanya kata kitab kita itu ilmu yang paling bagus untuk kau simpan. Man yadrusul ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu tersebut, lam tadrus mafakhiruhu, maka dia gak akan pernah sirna dari sifat-sifat terpuji. Ya, iki, azka, ini,
Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, insya Allah kita akan terus terpuji, menjadi manusia yang terpuji. Ya, menjadi manusia yang terpuji. Paham nggak? Ya. Jadi jangan sampai nggak belajar ilmu fikih. Nanti boleh tuh nanti di pengajian. Jadi nanti kalau udah rencana saya kalau udah hatam ini kan akhlak ya. Kalian dibenahi akhlaknya dulu nih. Ini ngaji akhlak aja kadang masih ada yang sembrono. Ketemu guru nggak salaman, nggak mau permisi depan orang tua. Orang yang lebih tua ya, bukan orang tua. Berarti kalian lewat main gang sini, gang sono, itu pasti ngelewatin orang tua. Isi pak. Isi om, isi bu, gitu. Amalin, ya. Kalau belajar nggak diamalin, bagaikan pohon yang kagak ada buahnya, kagak ada manfaat, ya. Jadi kalau ilmu nggak kita amalin, nggak ada apa seperti pohon yang nggak ada buahnya. Al ilmu bila amalin, kasyajarin bila tamalin. Ilmu yang kagak diamalin, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi pohon segede gaban, pohon mangga, kagak ada buahnya barang satu, tebang aja, kagak ada manfaatnya, kagak ada nanya. Praktekin tuh, permisi setiap lewat, ya. Amal ini kita belajar akhlak, maka akhlak kita, akhlak kalian semua yang ngaji malam ini harus sudah mulai ada sedikit demi sedikit, ya kok, ya nanti kok, apaan? Nggak tahu sih kita dengerin. Dan ngobrol, ya. Tadi itu ya. Jadi kita terus akan terhiasi oleh sifat-sifat yang terpuji. Fajhad, ya, maka sungguh-sungguhlah li nafsika bagi dirimu ma asbahta tajhaluhu, ya. Maka sungguh-sungguhlah, curahkanlah dirimu itu untuk mempelajari sesuatu yang menghilangkan kebodohan yang tidak kau tahu, gitu, ya. Berarti sini. Maka kata kitab kita apa? Buru-buru, cepat-cepat belajar. Belajar apa? Sesuatu yang kita kagak bisa, sesuatu yang kita kagak tahu. Kalau kita lapar, ngilangin laparnya gimana caranya? Kita lapar, bagaimana cara menghilangkan lapar? Kalau haus, gimana ngilangin haus? Kalau capek, gimana ngilanginnya? Duduk, istirahat, maka ngilanginnya. Kalau lapar ngilanginnya makan, haus ngilanginnya minum, kalau capek ngilanginnya tidur, istirahat, duduk. Nah kalau bodoh, kalau kita nggak tahu, maka cara ngilanginnya itu belajar, mencari tahu. Paham gak? Paham ya? Nah, ini saat ini, malam ini adalah upaya kalian. Salah satu cara kalian, salah satu upaya kalian untuk apa? Untuk mencari tahu sesuatu atau apa-apa yang kalian tidak tahu. Paham? Ya, fal awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Maka awal mulanya ilmu itu iqbalun wa akhiruhu. Dia akan sejahtera pada awal dan akhirnya. Jadi ilmu itu akan terus terpuji. Berarti kalian yang ngaji malam ini sudah termasuk orang-orang yang terpuji, baru belajar gitu. Ya, coba kalian aja sama di hadapan orang tua kalian aja. Orang tua kalian udah muji-muji kan? Alhamdulillah. Ya kan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, anak buah ngaji. Itu baru awal-awal ngaji. Gimana kalau nanti ilmunya udah ada buahnya? Udah ada hasilnya, sudah mulai terlihat jerih payah kalian selama pengajian, nanti mulai terlihat ketika kalian dewasa. Itu orang tua akan semakin senang dan kalian akan semakin dimuliakan karena ilmu itu mulia dan orang yang memiliki ilmu pasti akan dimuliakan. Paham? Paham ya? Nah, berarti kafa billadzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil 'aqili ala tahsilil ilmi. Dan cukuplah kelezatan ilmu. Jadi ilmu itu sebetulnya lezat, enak, maknyos. Apa sih? Ajib ya? Ajib. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu sebenarnya lezat. Kok kita gak bisa ngerasain ilmu itu lezat? Itu dia penyakit kita.
kita belum bisa ngerasain kelezatan ilmu. Nanti kalau kita kayak gini nih, dengerin. Kalian doyan makan makanan, satu makanan. Kalau kalian udah pernah makan dan ngerasain enak, pasti gak mau berhenti. Pengen beli lagi, beli lagi, begitu. Nah, kalau kalian sudah merasakan lezatnya ilmu, nanti kalian gak bakal mau berhenti belajar. Ya, saya punya teman kuliah dulu, dia rumah sama kampus tuh jauh, sama dia mondok itu lebih jauh. Ya, sampai ibunya tuh pusing, ini anak gua gak pernah pulang. Jadi dia kalau pulang bukan ke rumah tapi ke pesantren. Entar seminggu, 2 minggu baru pulang minta duit gitu, entar pulang lagi ke pesantren. Setiap harinya pulang pergi kuliah. Tuh, saking dia getolnya nuntut ilmu, tadinya orang tua kan nyuruh ngaji. Ini makanya orang tuanya malah bingung sendiri, anak gua malah ngaji mulu gitu. Beneran? Ya. Sampai jangan pulang. Kenapa? Karena dia udah kenapa? Udah senang, udah ngerasain kelezatannya ilmu. Jadi cukuplah kelezatnya ilmu fikih dan kelezatan pemahaman da'iyan menjadi pemanggil, ya, menjadi pemanggil bagi diri kalian ini, wa ba'isa, dan memotivasi diri kalian lil aqili, ya, bagi orang-orang yang berakal, ala tahsilil ilmi, untuk mempelajari ilmu. Jadi gini, perhatiin. Kalau orang nanya, lu ngapain sih ngaji? Jawabannya apa? Ngapain sih ngaji? Apa? Nggak tahu. Kenapa? Hah? Apa Mega? Kenapa ngaji? Yang kenceng. Kenapa ngaji? Nyari ilmu. Jangan, Reja. Jangan nyender. Harus sini. Ngapain ngaji? Albot ngapain ngaji? Suruh mama. Cari ilmu. Yang lain. Biasa ngapain ngaji ya kan? Biasa. Nah, dengerin jawabannya. Yang kenceng. Dapat ilmu. Putra. Ngapain putra ngaji putra? Hah? Bisa baca Al-Quran. Yang perempuan, Aimun. Iya. Ngapain itu? Ngapain ngaji? Biar orang tua seneng gitu. Belajar ilmu. Bisa. Aja ngapain ngaji? Nggak ada. Dengerin tadi. Sebagai motivasi kita, itu kita diajari nih dalam kitab kita nih. Kenapa kita belajar? Ya, agar kita dapat merasakan, agar kita dapat nyicipin lezatnya ilmu, kelezatan dari ilmu itu. Jadi nanti kalau kita udah ngerasain lezatnya punya ilmu, ya, kalau udah ngerasain kita nikmatnya ilmu, itu kita ngajinya nggak bakal mau berhenti. Mau ngaji lagi, ngaji lagi, gitu. Ya, paham nggak? Paham ya? Reja, jangan jawab. Sini, serius. Ya, jadi kalau kita udah ngerasain, nanti kita bakal seneng, enak, mau ngaji enak banget ya, ngaji lagi ya. Sama kayak kamu senang makanan, minta duit belinya itu lagi. Ntar minta duit belinya itu lagi. Nanti orang tuanya ngomong, lu makannya itu mulu, jajannya emang gak ada jajanan lain? Kenapa alasan kamu? Saya suka makanan itu enak, gitu. Nanti ketika kamu udah ngerasain lezatnya ngaji, lezatnya untuk ilmu, ntar orang tahu bilang, ngaji mulu dah. Senang saya bu, Pak, senang lezat, enak ngaji itu, gitu. Paham nggak? Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan lezatnya ilmu.
Ya, lezatnya menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Nah, waqad yatawalladu ya al-kasla minal bulghami, dan sesungguhnya muncul lahir al-kasla rasa malas minal bulghami warutuban. Seperti ini, rasa malas bisa timbul. Kenapa sih gua bawaannya malas? Ya, ini diajarin sama kita dikasihkan info. Jadi rasa malas itu bisa muncul dari bulgham. Bulgham itu dahak, reak. Pernah tahu reak? Ya, wih gitu kan, buang reak. Nah, bulgham itu seperti itu. Bulgham itu menimbulkan rasa malas pada diri kita. Paham? Nah, percaya nggak percaya itu yang terjadi. Ulama kita, guru kita, pengarang kitab kita memberikan informasi seperti itu. Jadi rasa malas itu timbul dari reak dan warutubat, lendir, dan juga apa? Dan juga yang lembab di tenggorokan kita. Paham nggak? Tidak ngomongnya lagi. Ya, jadi jangan sampai itu. Watoriku dan jalannya, watoriku taklili ta'am. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya Cara menghilangkannya adalah ya taklilu ta'am, mensedikitkan makan. Ya, jadi nanti kalau kalian ngaji ada kitab namanya Kifayatul Adhiyah, itu ntar nyambung. Jadi kalau mau belajarnya rajin, makannya kudu dikit. Gak boleh banyak-banyak makan. Karena orang kalau lagi nuntut ilmu, makannya sebakul, yang ada tidur mulu, ngantuk. Lagi ngaji, maaf. Dia lagi pada ngaji nih, kayak malam Jumat kemarin, pada ngantuk. Giliran keluar, udah kabur, lari-lari sana sini. Yang cewek yang main, yang laki yang main, gitu. Ya, jadi apa? Cara menghilangkan rasa malas itu menghilangkan dahak. Cara menghilangkan dahak bagaimana? Menyedikitkan makan. Kila dikatakan, ittama qasabuna nabiyya, telah sepakat 70 orang nabi ala anaka rotanisya, karena banyaknya penyebab lupa min kasratil bulgham, itu dari banyaknya reak. Jadi yang bikin hafalan kita cepat hilang itu banyaknya reak, dahak. Kenapa bisa dahak banyak? Karena makannya kebanyakan. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kita, lambung kita itu dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernafas. Kalau kita kan kagak, ya semuanya buat makanan. Minumnya kelebihan, nafasnya kesesakan. Yang dibilang begah. Lu ngapa? Begah gua. Ya, kekenyangan. Begitu. Karena yang tadinya harusnya sepertiga diisi full sama makanan doang. Paham? Jadi mulai diatur makannya. Ya. Wakat rotul bulghami, dan banyaknya dahak min kathrati syurbil ma. Banyaknya dahak itu karena banyaknya minum gitu. Ini para ulama mutasawwif gitu. Kalau udah banyak makan, otomatis banyak minum. Makan yang kebanyakan, pasti minumnya banyak. Nah, itulah yang menyebabkan dahak itu akan terus ada. Itu kalau banyak, maka dahak itu nanti bikin kita cepat lupa. Udah ngapalin, lupa. Kan ngapalin ya, soal ngapalin ya? Iya. Ya, hafalan lupa. Nah, itu dia. Nih, pelajaran malam ini besok bisa lupa. Yang kemarin lupa kan? Ya, seperti itu, karena makannya kebanyakan. Wa kasrati syurbil ma min kasratil akli, karena banyaknya minum air itu karena banyaknya makan. Ya, wal khubzul yabis. Wal khubzul yabis, dan roti yang kering ya ta'ul bulgham. Jadi kan ada dulu makanan para mutasawwifin itu namanya yabizul yabis, ya khubzul yabis, roti kering. Roti kering itu jadi rotinya itu kayak ban bajai. Tahu ban bajai ya? Ya, kayak ban Vespa. Rotinya segede gitu tuh. Kering tapi kering. Nah, itu kalau dikemplang ke kepalanya benjol. Beneran. Kepalanya getok nih, letak. Jadi keras.
dia enteng, tapi kekerasannya seperti batu bata. Gitu ya, kayak hebel kalau sekarang hebel. Nah, itu cara makannya dipotek. Ya, dipotek terus dicelupin air. Nah, itu dimakan. Nah, roti kering itu bisa memutus yang namanya dahak, bisa menghilangkan dahak, ya. Wakada dan demikian juga aklu zabib, makan kismis, tau gak kismis? Anggur yang kering, anggur yang udah kering, kismis nggak tahu? Tahu ya? Anggur kering itu juga kata ulama bisa menghilangkan dahak. Kalau dahak udah hilang, maka hafalan insya Allah cepat masuk. Ya. Wakada dan demikian juga aklu zabib, ya, memakan kismis. Wa 'ala riqi yaqta'ul bulgham, dan juga air liur. Jadi air liur kita itu dapat menghilangkan bulgham, kedorong, nanti lama-lama kedorong ke dalam, ya. Wa la yaqturu minhu hatta la yahtaju ila syurbil ma. Dan jangan, ya, dan jangan banyak gini. Makan kismis juga jangan terlalu banyak. Kenapa? Hatta la yahtaju ila syurbil ma. Karena kalau kita makan kismisnya kebanyakan, itu dapat menyebabkan kita pengen minum air juga yang banyak gitu. Ya. Al-khubzul yabis, dan memakan roti yang kering itu yang tahu bil ghulbab, ya. Tadi jangan makan banyak-banyak, wala yaqtul minhu hatta la yahtaju ila syurbil ma. Nah, terus selanjutnya wala yuksaru minhu, dan jangan kebanyakan makan kismis. Tadi kismis itu jangan makan banyak-banyak. Hatta la yahtaju ila syurbil ma, sehingga tidak memperbanyak kalian minum air. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak minum air fayazidul bulgham, maka dahaknya, reaknya juga akan semakin banyak. Kalau reaknya banyak, nanti hafalannya bakalan cepat lupa. Paham? Wallahu a'lam bishawab.